Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya kembali ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, ini kita lihat bahwa belajar dari libur panjang di bulan Oktober kemarin, harusnya ini menjadi sebuah bahan evaluasi kita di libur akhir tahun ini. Nah, Anda melihat seharusnya apa sih yang bagaimana mengantisipasi agar ini tidak menjadi sebuah bom waktu di awal tahun 2021? Apa yang memang harus dirubah dari kita sendiri, lalu kemudian ke pemerintahnya juga, baik itu Pemprov daerah maupun juga pusat. Untuk saya? Ya, Mas Hermawan. Iya, oke. Jadi pertama untuk pencegahan tadi kita sudah bahas mengenai masalah perilaku, mengenai masalah pengetatan, pendisiplinan, namun juga mengenai masalah di pengobatan juga harus diantisipasi agar kan ternyata di Jakarta itu angka kematian rendah, di provinsi lain masih tinggi. Jadi itu supaya pasien-pasien yang dirawat di provinsi yang lain pun juga menghasilkan pengobatan yang berhasil setara dengan Jakarta. Kemudian dari sisi vaksin itu keterbukaan juga harus tepat, namun juga berbukti ilmiah. Jadi misalnya sekarang vaksin yang Sinovac sudah ada bukti, namun itu di Turki dan jumlahnya sekian puluh ribu, 70 ribu atau berapa. Nah kemudian 7.000 sekian, nah itu harus juga lebih jelas agar semuanya siap. Jadi misalnya hari ini juga sudah keluar dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam mengenai siapa saja yang sebaiknya divaksinasi dan komorbid mana saja yang sebaiknya tidak vaksinasi, itu sampai rinci sudah disampaikan. Saya kira kalau melihat keseluruhan si total football sudah dimulai, sudah jelas ada kemajuan. Namun memang masih perlu ditingkatkan lagi. Saya tidak bilang bahwa kita buruk-buruk amat kalau melihat ranking kita masih nomor 20 dengan penduduk nomor 4 paling banyak dunia. Jadi memang kita harus meningkatkan banget, namun juga tidak perlu panik. Oke, Prof, tapi tadi ya terkait dengan vaksinasi, bahwa apakah memang info terkait vaksin ini akhirnya membuat masyarakat merasa jadi lebih tenang, lebih akhirnya abai terkait dengan hal protokol, karena melihat bahwa pemerintah menginformasikan akan ada vaksin di awal tahun, sehingga akhirnya membuat mereka pun jadi lebih santai? Enggak juga, jadi itu juga harus juga dibandingkan juga dengan persepsi masyarakat mengenai vaksin. Kan di awal-awal dulu sebagian cukup banyak menolak, nggak mau aku vaksin, belum tentu aman, belum tentu efektif. Nah sekarang ini dengan makin banyak informasi diharapkan ada perubahan keinginan untuk vaksinasi. Namun keinginan itu kelihatannya juga belum terlalu membludak, artinya ya orang juga masih berpikir untuk vaksin yang mana dan kapan, itu juga masih menjadi pemikiran. Jadi memang tidak ada jalan lain kecuali menyiapkan diri untuk vaksinasi, namun juga memang harus melakukan perilaku sehat agar tidak tertular. Itu kayaknya kombinasi itu masih harus berjalan untuk 6 bulan, bahkan untuk setahun ke depan. Oke, baik. Terakhir ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, ini tadi ya, jadi apa yang memang harus kita lakukan? Kita harus mengevaluasi, kita sudah lihat Oktober kemarin, lalu ini jangan sampai menjadi bom waktu di awal tahun 2021. Bagaimana harusnya pemerintah bertindak, lalu kemudian bekerja sama dengan seluruh jajaran agar kita tidak menjadi atau abai dalam 3M ini tidak membunuh kita. Baik. Pertama buat kita dulu sebagai individu dan warga masyarakat ya, dan kita semua harus menyadari bahwa COVID ini memang akan lama bersama manusia dan juga warga negara kita, sehingga butuh daya tahan, butuh kesabaran, butuh kesadaran. Jadi kesabaran, kesadaran, dan daya tahan ini sangat penting, termasuk daya tahan ini tidak hanya fisik tapi juga ekonomi, karena kita bermaraton bersama COVID ini. Nah, dari segi upaya yang melengkapi perilaku, maka pemerintah harus betul-betul memperkuat community empowerment, bahwa garda terdepan untuk menyaring perilaku itu adalah melakukan stimulasi
mulai dari RT, RW, kampung, desa, kelurahan, agar masyarakat, tokohnya, kemudian jejaring dari Babinsa, Babin Kamtipmas, tenaga kesehatan yang ada di komunitas, betul-betul harus memperkuat kesadaran itu di tengah masyarakat. Itu cara yang sifatnya primary prevention. Tetapi ada pendekatan yang sifatnya provider atau pendekatan layanan, di mana hal yang mendasar seperti testing tracing. Jadi tidak perlu pemerintah terlalu khawatir bila kita menembus kasus 1 juta atau 2 juta, semakin banyak kasus yang ditemukan, semakin cepat ditangani, semakin banyak yang dipulihkan, disembuhkan, dan kita menghindari kematian yang tidak seharusnya bisa meninggal begitu saja begitu. Nah, ini yang menjadi istilah kita testing, tracing, dan treatment, ini betul-betul harus ditingkatkan. Nah, yang paling penting pemerintah juga harus melakukan konsolidasi. Mudah-mudahan dengan Menteri Kesehatan yang baru, kita berharap daya taktis beliau, daya taktis ini tantangan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam penanganan COVID, apalagi dikaitkan dengan vaksinasi ke depan. Nah, maka wilayah taktis ini harus diperkuat sehingga testing, tracing, di treatment juga menjadi lebih kuat, dan juga kita perlu ke depan mempersiapkan diri agar pembatasan yang berskala nasional mau nggak mau suatu waktu kita akan lakukan ketika kita melihat ancaman nyata, ketika tidak mampu lagi kita kendalikan secara mobilitas dari perilaku masyarakat kita. Ini poin-poin yang paling penting sebenarnya, Mbak Elisa, untuk kita pahami bersama, baik sebagai individu masyarakat maupun pemerintah sebagai instrumen negara dalam pengendalian COVID. Jadi kita tunggu ya dari Kementerian Kesehatan yang baru ini kolaborasinya ya. Jadi kalau kita lihat testing, tracing, treatment, dan juga tepat cepat itu kita tunggu saat ini, serta masyarakat. Vaksinasi ini juga sebenarnya bukan untuk menyembuhkan, tetapi juga ini ya, kita tetap harus patuh bahwa ini menjadi salah satu pencegah kita dari virus ini, dan kita tetap harus patuh dengan 3M. 4M. Benar. 4M. Satu lagi adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih Mas Hermawan. Terima kasih Prof. Zubairi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Terima kasih. Sehat selalu.